setelah pilkada, setelah pilpres, selalu ada hukum yang menang berpuasa dan yang kalah berpuasa. Orang-orang yang teriak ini, mereka semua karena sedang berpuasa lama. Orang kalau sudah terlalu lama berpuasa, lapar. Kalau lapar ya teriak. Pasti yang keluar itu asam lambung, kemudian pikiran sudah rusak, dan kemudian terus menyerang. Bahwa Jokowi adalah orang yang berkali-kali menempuh jalan yang berat. Jokowi telah melewati prosesnya dengan berat, dan dia selalu keluar sebagai pemenang. Dia selalu menjadi yang terbaik, dia selalu menjadi nomor satu. Kenapa orang-orang seperti mereka itu akhirnya ditinggalkan oleh Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi tidak menggunakan jasa mereka untuk membangun negeri ini? Karena sudah kelihatan. Seperti itulah sifat mereka. Apabila diberi makan, maka mereka akan sangat memuji. Dan apabila dihentikan makanannya, mereka akan menggigit tangan orang yang memberikan mereka makan. Parkiran optimis. Hai, kita nongkrong sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita standby, santai, tenang, dan berdiskusi pelan-pelan. Di mana? Di parkiran Om Kindi, Gemoy. Ya, Gemoy, ini Gemoy nih, gerakan masyarakat optimis dan yakin. Dulu kita buat ini pada saat momentum Pilpres karena Pak Prabowo itu identik dengan mem-mem Gemoy. Kemudian kita buatlah sebuah organisasi berbasis relawan yang dihuni oleh teman-teman yang punya optimisme dan keyakinan yang kuat. Karena kami meyakini bahwa sejak dulu bangsa ini dibesarkan melalui keyakinan-keyakinan, melalui optimisme bersama. Sehingga kita mampu menaklukkan penjajahan, kita mampu mengusir Belanda, kita mampu memukul mundur Jepang, Portugis, dan lain sebagainya. Satu kehormatan bagi saya pada saat itu diminta teman-teman untuk menjadi presiden Gemoy, Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin. Sebenarnya konsentrasi Gemoy ini lebih kepada relawan Pak Prabowo, ngurusin kerja-kerja Pak Prabowo di bawah, terutama di level-level daerah. Ya, memang kita tidak begitu bersinar kemarin, tidak begitu menyala karena memang kita kerjanya kerja-kerja silent, kerjanya kerja-kerja operasi senyap lah, kira-kira begitu. Tapi di perjalanan ini kemudian Gemoy yang saya pimpin ini berkonsentrasi untuk benar-benar fokus menjaga apa yang sudah kita capai hari ini. Kita sudah menjadi pemenang Pilpres 58%. Artinya apa? Kalau kita terus menjaga kekuatan 58% ini, maka Pilpres 1000 kali pun juga tetap kita menang. Karena kita sudah melewati ambang batas 50+1. Ya. Bahkan 58%. Artinya kita sudah melewati dua kompetitor kita sebelumnya. Bahkan keduanya pun, baik Pak Ganjar dan Pak Anies, bersatu itu juga tidak bisa menang lawan Pak Prabowo dengan Mas Gibran pada waktu itu. Satu kesuksesan bersama yang saat ini tengah ternoda akibat dari ulah para cecunguk, para kelompok-kelompok yang berkeinginan hendak memisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran hari-hari terakhir ini dengan mendomplengi atau menjadikan kasus ijazah palsu menjadi pintu masuk. Meskipun makin kesini kita makin bisa merasa ini kok makin liar sih. Tiba-tiba orang bicara IMIP, tiba-tiba bicara WUS, tiba-tiba bicara lapangan kerja. Mulai terasa bahwa memang ijazah palsu itu hanyalah sebuah mainan belaka yang mereka setting sejak awal untuk mendiskreditkan posisi Pak Jokowi. Agar Pak Jokowi dalam posisi yang tergerus, dalam posisi yang benar-benar tidak lagi dihargai orang, kemudian mereka akan membantai Pak Jokowi melalui fitnah-fitnah pada kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti WUS, ya, seperti IMIP, seperti 19 juta lapangan kerja dan lain sebagainya. Mereka akan menggunakan semua metode itu, mereka akan jadikan semua itu sebagai alat untuk menyerang Pak Jokowi. Tema-tema itu akan mereka gunakan. Nah, untuk judul awal sementara ini ya ijazah palsu. Karena ini yang paling menyeruak, ini yang paling kental dan publik masih terbelah akibat problem ini. Kemudian ketika para teroris ini mulai berada di sudut ring, bahkan di sidang KIP kemarin mereka 1000% kalah. Kemudian makin kesini juga makin banyak orang yang kembali bersimpati kepada Pak Jokowi. Makin muncullah kelompok-kelompok termul yang sebenarnya sudah hampir jadi termus. Sebenarnya termul ini sudah termus, ternak mampus. Tapi karena Pak Jokowi diserang-serang, akhirnya termul ini hidup kembali. Nah gitu. Ya teman-teman juga, kalau disuruh milih, pengen jadi termul atau jadi tersangka? Ya kan? Kalau mendingan kan jadi ternak Mulyono nih, walaupun itu juga konotasi yang tidak baik. Kalau itu dianggap termul itu sebagai ternak versi mereka, ya kan? Itu masih jauh lebih mending menjadi ternak Mulyono ketimbang jadi tersangka. Mereka semua itu tersangka. Jadi orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang membela teroris, menurut saya adalah mereka adalah ternaknya tersangka. Mendingan jadi ternak termul lah ya, daripada ternak tersangka.
Nggak enak jadi tersangka bro, buruk banget itu. Ya itu catatan buruk. Mau pinjam duit juga nanti sulit karena surat kelakuan baik kita tidak ada. Polisi menolak. Mau ngajukan kredit nggak bisa. Kenapa? Karena kita pernah jadi tersangka. Jelek ya. Guys, aku sih tidak mau ngomong itu sebenarnya. Tapi ya keceplosan aja. Namanya juga kita parkir. Di parkiran kita bebas berekspresi. Di parkiran kita bebas untuk saling berbagi pikiran. Ya, parkiran Om Kindi. Ya. Walaupun parkiran ini ada maknanya. Silahkan aja dilihat tuh. Ada di depan. Paradigma kiblat kebenaran. Itu arti dari parkiran. Oke guys. Kita hari ini dikejutkan dengan sebuah orasi Refli Harun di pagelaran 212, reuni 212. Sejak awal, pada video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa festival 212 yang dibuat kembali reuni di Monas itu, isinya 1000% pasti politis. Isinya pasti politik. Mereka menggunakan jubah agama, menggunakan gamis, menggunakan pakaian-pakaian yang mereka sebut sebagai pakaian takwa, kemudian menyerang-nyerang pemerintah, kemudian menyerang-nyerang orang yang sudah tidak lagi memimpin negara, kemudian menyerang-nyerang wakil presiden kita. Bayangkan mereka berlindung di balik hijab-hijab mereka berlindung di balik jubah-jubah agama untuk menyerang orang, hanya dalam rangka memberi rasa yakin kepada kelompok sekolah mereka bahwa mereka di pihak yang benar. Kenapa? Karena mereka mempertontonkan sikap agamisme. Mereka memperlihatkan citra diri kelompok-kelompok yang benar-benar serius beragama. Dan seolah-olah orang yang mendukung Pak Jokowi, mendukung keluarga Pak Jokowi, dan mendukung pemerintah adalah orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Seolah-olah orang yang tidak beragama. Seolah-olah kita kehilangan akhlak moral kita akibat kita tidak sejalan dengan mereka. Ini sangat berbahaya. Bagaimana mungkin panggung-panggung keagamaan berbasis tablik akbar itu dijadikan kampanye-kampanye politik, dijadikan orasi-orasi politik untuk menyerang-nyerang orang. Agama model apa seperti itu? Seperti itukah cara Islam bekerja? Seperti itukah yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita? No, kita diajarkan untuk tabayyun. Ketika ada hal yang perlu kita tanyakan, maka kita hendaknya mendatangi orang tersebut lalu berdiskusi dengan baik, bukan menyerang-nyerang. Bahkan Nabiullah Mustafa Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam agar kalau mau menegur orang, ya, maka tegur dia secara diam-diam, jangan di keramaian. Ini malah pakai toa, pakai sound system beribu-ribu watt hanya untuk menyerang Mas Wapres, membabi buta. Yang sebenarnya prosesi yang disampaikan Refli Harun sesuatu yang sudah lewat di beberapa bulan yang silam, bahkan tahun yang silam. Sesuatu yang sudah lewat, tapi terus di blow up hanya untuk membangun ingatan publik agar terus membenci Mas Wapres dan membenci Pak Jokowi. Satu hal yang sungguh-sungguh memalukan. Dokter Tifa juga di tayangan podcast ya, di sebuah tayangan podcast menceritakan bahwa ada riset dari mereka bahwa sudah 93% masyarakat Indonesia meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Sehingga tersisa hanya Termul katanya yang 7%. Aduh, seperti itulah ya. Mereka membangun framing, membangun keyakinan publik agar percaya dengan mereka. Ya, padahal mereka ini tidak lama lagi akan masuk penjara dan akan menjadi pesakitan. Sebenarnya kita sangat menunggu kapan si orang-orang ini minta ampun saja baik-baik, angkat bendera putih dan lambaikan, sudah Pak Jokowi, kami salah, kami mohon maaf. Ya, Bapak kalau boleh besok-besok jangan begini ya Pak. Ya kan kalian tinggal ngobrol dengan Pak Jokowi. Ngapain harus membangun satu kegiatan yang sifatnya menyerang-nyerang personal, apalagi Pak Jokowi adalah orang yang sudah menyelesaikan masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau seseorang yang mencintai negara ini benar-benar dalam rasa yang cinta, maka dia harus menjaga peradaban ini. Maka kalaupun ada yang dia curigai, ada yang dia ragukan, maka dia perlu bertabayun baik-baik. Pak Jokowi 1 kali 24 jam membuka rumahnya untuk menjadi tempat kita berdiskusi, untuk bisa kita ke sana untuk menanyakan cara langsung. Yang penting dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang berbasis tuntutan dan keluar dari rumah kemudian berorasi, menghina, lalu mengajak orang untuk menggantung Pak Jokowi. Nah, itu yang membuat Pak Jokowi tidak bisa terima cara-cara yang seperti itu. Guys, sungguh kita berada di tempat yang benar saat-saat ini. Bertahanlah. Saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa Jokowi adalah orang yang berkali-kali menempuh jalan yang berat. Jokowi telah melewati prosesnya dengan berat dan dia selalu keluar sebagai pemenang. Dia selalu menjadi yang terbaik. Dia selalu menjadi nomor 1.
Sehingga itu saya mengajak kepada kita semua untuk jangan terpedaya dengan apapun yang dilakukan oleh para teroris, dengan apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai pengamat dan lain sebagainya. Mereka semua ini adalah orang-orang yang sudah tidak lagi mendapat jabatan. Mereka berpuasa sudah cukup lama. Ya, ada hukum yang tidak tertulis di bangsa ini setelah pemilu 5 tahunan, setelah pilkada, setelah pilpres, selalu ada hukum yang menang berpuasa dan yang kalah berpuasa. Orang-orang yang teriak ini, mereka semua karena sedang berpuasa lama. Orang kalau sudah terlalu lama berpuasa, lapar. Kalau lapar ya teriak. Pasti yang keluar itu asam lambung, kemudian pikiran sudah rusak, dan kemudian terus menyerang. Ya ini orang-orang lapar. Said Didu, ya misalnya, mantan orang besar bangsa ini, saya tidak perlu sebut jabatannya di era seperti apa. Tidak lagi digunakan. Pak Jokowi tidak lagi mengambil dia sebagai orang penting, sehingga ada kemarahan dia. Ya, begitupun dengan Refli Harun. Orang-orang yang dulu punya jabatan strategis kemudian tidak lagi digunakan. Tentu ada sesuatu. Kenapa orang-orang seperti mereka itu akhirnya ditinggalkan oleh Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi tidak menggunakan jasa mereka untuk membangun negeri ini? Karena sudah kelihatan. Seperti itulah sifat mereka. Apabila diberi makan, maka mereka akan sangat memuji. Dan apabila dihentikan makanannya, mereka akan menggigit tangan orang yang memberikan mereka makan. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.